Alhamdulillah pada pagi ini kita hadir bersama dalam kegiatan pengajian rutin Muhammadiyah Kota Payakumbuh. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu sebab bulan Zulhijjah banyak sejarah yang ada. Dan utamanya itu adalah di bulan Zulhijjah ini berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah. 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiah. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita mulai kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, pembacaan wahyu ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Syafrial Prima Eka Putra MPD. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi lantunan wahyu ilahi yang sudah kita simak bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan tersebut acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita minta arahan dari Ketua Majlis Tarjih, Tajdid dan Tabligh Muhammadiyah Kota Payakumbuh, arah dakwah Muhammadiyah, kepada Ustadz R.C. Suwarman SHI. Waktu dan tempat disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana zunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang kita muliakan Ustadz kita, Buya kita yang akan memberikan butiran-butiran ilmu kepada kita pada hari ini, Yang Mulia Bapak Dr. Beni Firdaus SHI MH. Terima kasih atas kehadiran beliau yang sudah hadir di masjid kita ini. Ambotanyo tadi bubu coba Bapak lah bare kali Ustaz kemarin, sakali ko baru je. Kemudian yang kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah Kota Payakumbuh, ketua-ketua majlis, pimpinan cabang dan ranting sekota Payakumbuh, pimpinan-pimpinan Ortom, kemudian yang kami muliakan ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak Muhammadiyah, beserta jemaah kajian yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pagi menjelang siang ini kita masih diamanahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Perlu kita pahami dan kita sadari bahwa setiap nikmat yang kita terima, yang kita pakai, yang kita pergunakan, ujung-ujungnya adalah pertanggungjawaban.
Maka pertanggungjawaban yang paling berat itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa kita sembunyikan, tak ada bisa kita lari, tak ada yang bisa kita bohongi, karena Allah punya saksi dan bukti yang jelas yang tidak bisa kita bantah. Sehingga sering kita sampaikan kepada jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saking beratnya pertanggungjawaban itu, Nabi kita yang mulia sudah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku nanti hisab yang mudah, hisab yang ringan, hisab yang tidak berbelit-belit, sehingga kita benar-benar lebih cepat, sehingga mudah-mudahan kita juga lebih cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, izinkan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, buya-buya, guru-guru kami, beserta para generasi muda yang sudah hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan kita menuju tempat ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan benar-benar apa yang kita terima itu akan menjadikan kita linuhyiyannahu hayatan thayyibah, menjadi lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bahwa tidak bisa kita pungkiri ilmu adalah penentu untuk bisanya amal-amal soleh yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita pahami dan kita mengerti seluruhnya bahwa beragama ini, berislam ini tidak cukup hanya dengan modal keyakinan, tapi keyakinan mesti dibarengi dengan ilmu. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak berilmu dalam mengerjakan sesuatu, pekerjaan kita ini bisa sia-sia. Surat Al-Kahfi contohnya, surat yang ke-18 ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Akan aku beritahukan kepadamu wahai Muhammad, siapa saja yang akan selalu merugi dalam setiap amal yang dia kerjakan. Dia beramal tapi tidak bernilai. Dia beramal tapi tidak ada arti di hadapan Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a. Orang-orang yang pekerjaannya di atas dunia ini di mata Allah sia-sia. Sia-sia saja. Tapi dia terlalu pede sehingga wahum yahsabuna annahum yuhsinu sun'a. Dia menganggap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terbaik yang sudah dia lakukan. Maka di antara penyebab pekerjaan kita itu sia-sia adalah pekerjaan itu tidak dengan ilmu kita lakukan. Wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita baca, kita dengar, kita pelajari bahwa segala sesuatu itu perlu ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pingin dunia harus dengan ilmu, pingin akhirat harus dengan ilmu, ingin klop kedua-duanya harus dengan ilmu. Tentu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita. Nah, untuk itulah majelis-majelis ini, kajian-kajian ini kita lakukan. Bagaimana ilmu kita setiap saat ya bertambah. Yang lebih penting lagi tentu ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sehingga Rasulullah juga
mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini akan dibahas oleh buya kita tentang amalan-amalan kita di bulan Zulhijjah. Supaya nanti amalan-amalan kita di bulan Zulhijjah memang sesuai dengan tuntunan syariat, bukan sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang ada, tapi benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita juga sudah diberi buku kecil oleh pimpinan daerah, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lei dapik sadonya ke Pak Ketua. Ustaz, dapik sadonya kan? 100 buah. Sia yang 100 pertama tibu itulah yang dapik. Kalau 100 yang terakhir Anda dapat lagi, kena 100 buah. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga nanti menjadi bahan bagi kita untuk mempelajari, untuk membaca, dan insya Allah yang sudah diputuskan oleh Tarji Muhammadiyah ini mudah-mudahan insya Allah sudah berdalilkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kita mohon nanti kepada buya kita untuk memberikan butiran-butiran ilmu kepada kita bersama, sehingga memperkaya kita untuk menghadapi bulan Zulhijjah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Farid tadi, bahwa bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan haram yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi kita. Itu saja ibu dan bapak, mohon maaf, terima kasih. Mari kita ikuti kajian ini dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi arahan dari Ketua Majelis Tarjih, Tajdid dan Tabligh Muhammadiyah Kota Payakumbuh mewakili pimpinan daerah Kota Payakumbuh. Yang pentingnya adalah bahwa dalam beramal, berislam, beribadah, berakidah, ya, hendaklah kita awali dengan ilmu. Ya, bahkan surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah oleh kamu bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berarti kita menuntut ilmu, berarti kita belajar. Maka tepat sekali pada kesempatan ini, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah. Temanya adalah tuntutan ibadah di bulan Zulhijjah, yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Payakumbuh, dan beliau juga dosen di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Kota Payakumbuh. Diralat Kota Bukit Tinggi. Salah ayo. Ayo keseliau seketik. Semangat mah. Kepada Ustadz Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Payakumbuh beserta jajaran, pimpinan daerah Aisyah Kota Payakumbuh beserta jajaran, segenap keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, serta para sesepuh Muhammadiyah yang hadir pada siang hari ini. Sebelum nambo menyampaikan kajian terkait dengan tuntunan ibadah di bulan Zulhijjah, sebagaimana disampaikan oleh konco hari embo tadi. Jadi Ustaz Ersisko konco hari lawan kare embo saja kuliah dulu bu. Ketika mahasiswa ambo ketua komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Syariah, beliau sekretaris. Dan beliau kok sajak kuliah, sajak ditawalid malah santiannya ceramah bu. Sehingga acok ambo bawa ke kampung, ambo kebetulan ketua remaja musaji. Itu hampir tiap bulan kami minta untuk menyampaikan ceramah. Dan banyak ibu-ibu yang suka ya ceramah beliau sampai gini. Itu kelebihan Ustaz Ersis kok. Jadi beliau sewana nang guru ambo. Tadi beliau merendah, beliau lo mengecekkan ambo guru beliau. Namo tadilah disebutkan Beni Firdaus, kampung di Ampe Angke. Memang ambo sekali ko baru ke Masjid Ansarullah ke sana bu. Tapi Pak Tuo ambo, Pak Tuo bahasa ambo tu, siko Pak Tuo aja ya. Pak Tuo ko kakak dari gak laki-laki. Beliau ko nak kakak kandung dan kemanakan darinya ambo. Beliau ko bernama Ustadz Haji Nazir Nurdin. Beliau ko dulu sekitar tahun sebelum tahun 2000 atau awal tahun 2000 itu tiap bulan ada jadwal beliau di Masjid Ansarullah. Mungkin apa-apa ambo atau ibu ambo yang lah menjadi jamaah je di situ atau pengurus tahun 2000-an tu mungkin ada yang tahu je beliau. Jadi alhamdulillah ambo dapat pula kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan kajian tentang tuntunan ibadah di bulan Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, kita dasari kajian kita pada siang hari ini dahulu dengan membacakan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
sidang jamaah yang berbahagia, ambo bacakan surah Al-Kautsar tadi dengan lagu murattal. Ada hal yang ingin ambo sampaikan, mungkin banyak juga di antara yang hadir pada siang hari ini para mubalik. Tadi ketika pembukaan Ustaz kita, beliau membacakan Al-Quran dengan merdu, dengan tajwid yang fasih. Maka ini bagi kita mubalik Muhammadiyah, ini juga menjadi perhatian. Bagaimana kita mubalik Muhammadiyah ini agar di dalam membaca Al-Quran, apalagi sebagai imam, memang bacaan kita itu bacaan yang fasih. Karena dulu ada anekdot, kalau bacaannya itu bagus, itu kecil orang NU tuh. Tapi kalau kurang bagus, orang Madiyah atau imam aja. Itu dulu. Tapi alhamdulillah hari ini itu contohnya yang membaca pembukaan tadi, beliau itu qari. Karena ambo dahulu juga peserta MTQ, maka ambo tentu bisa ambo menengah baca beliau itu memang kualitasnya itulah untuk MTQ Sumbar atau nasional itu. Dan memang kami lah membuat lo namanya Persatuan Qari, Qurra dan Hufaz Muhammadiyah, Bapak Ibu. Nah, untuk membantah bahwasanya orang Muhammadiyah ini bacaan Qur'annya tidak bagus. Untuk membantah bahwa orang Muhammadiyah ini tidak pandai baca kitab kuning misalnya. Maka kalau kami di Bukit Tinggi, Bapak Ibu, sekali sebulan itu mengadakan kajian tarjih, yaitu pada Jumat kedua, membahas tema-tema yang up to date ataupun persoalan-persoalan yang sedang hangat dibicarakan, itu dengan membuka kitab-kitab turaf, membuka kitab-kitab kuning atau kitab nak babari itu, Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan di kita di Perkumpulan bisa lo kita laksanakan itu, bakumpul kita membalik Muhammadiyah kok, termasuk yo yang Aisyah. Maka memang kita betul-betul mengkaji mana amalan-amalan yang sesuai dengan tarjih itu. Banyak di antara kita kini yang mengecekkan itu menurut tarjih, tapi tidak pernah dah membaca kitab tarjih itu. Bahkan mungkin ambo bukan menuduh, ambo rasa kebanyakan kita pimpinan pengurus Muhammadiyah banyak ndak ada punya buku tarjih Muhammadiyah tu. Nah, jadi itulah makna ambo pakai no ya, bu. No tu kalau orang agam tu, orang awak sirah bendera anu. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah, itulah inisiatif dari Ketua PDM. Nah, beliau membagikan tuntunan ibadah di bulan Zulhijjah yang sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Jadi sebelum kita menjelaskan tuntunan ibadah di bulan Zulhijjah ke Bapak Ibu, perlu jambo sampaikan ada istilahnya Pak, putusan tarjih. Kemudian ada istilahnya fatwa tarjih. Itu tidak sama tu. Beda putusan tarjih yo fatwa tarjih. Kalau putusan tarjih itu adalah putusan tentang masalah-masalah agama
yang diputuskan melalui munas tarjih atau melalui muktamar. Sedangkan yang dikatakan dengan fatwa tarjih itu adalah jawaban tentang suatu masalah yang mana permasalahan itu biasanya permasalahan-permasalahan umum yang menjawabnya itu adalah divisi tarjih di pusat. Jadi di Majelis Tarjih Pusat itu ada divisi tarjih, ada kumpulan ulama-ulama yang khusus dia itu menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh umat. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, mana lebih tinggi putusan tarjih yo fatwa tarjih? Mana tinggi? Lebih tinggi putusan tarjih. Kalau putusan tarjih itu dia bersifat mengikat secara organisasi. Artinya kalau ndak kerajokan putusan tarjih itu secara organisasi itu melanggar aturan organisasi. Kalau secara bernegara itu bisa disanksi itu. Tapi kalau fatwa tarjih itu dia sifatnya semi mengikat. Jadi bisa saja ada putusan dari fatwa tarjih itu. Kalau fatwa tarjih itu mudah kita temukan misalnya di Suara Muhammadiyah. Nah, itu fatwa tarjih itu. Jadi kalau fatwa tarjih itu kekuatannya tidak sekuat putusan tarjih. Kalau putusan tarjih itu se-Indonesia kok, bahkan termasuk cabang-cabang istimewa yang di dunia atau di negara-negara lain pun hadir mengkaji. Banyak nanti yang mengkaji, ulama-ulama Muhammadiyah se-Indonesia yang mendudukan kaji. Makanya punya kekuatan yang mengikat. Tapi kalau fatwa tarjih bisa saja mungkin kita keluar fatwa tarjih seperti ini, lalu kemudian Majelis Tarjih Sumatera Barat misalnya mengadakan pula musyawarah tarjih, lalu bisa saja berbeda putusan dengan fatwa tarjih pusat, itu bisa saja tidak salah. Karena levelnya itu hampir sama. Kalau istilah lagu, dia lelaki, aku lelaki. Nah, jadi dahulu Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah, kalau ada pendapat dari tabi'in, itu Abu Hanifah tidak langsung menerima saja. Kece Abu Hanifah, humur rijal wa ana rajul. Mereka laki-laki, aku laki-laki. Itu Abu Hanifah. Jadi kalau tabi'in itu salepel jambon itu Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah kan tabi'in, walaupun lah tabi'in yang terakhir-terakhir. Tapi kalau sahabat namanya baru Abu Hanifah mengikut. Tapi kalau tabi'in, itu kece Abu Hanifah. Jadi itu yang mau sampaikan adalah supaya kita membedakan nama nan putusan tarjih, nama nan fatwa tarjih. Nah Bapak Ibu sedang jamaah yang berbahagia, terkait dengan materi tuntunan ibadah di bulan Zulhijjah ini, ada sebagian yang bersumber dari putusan tarjih dan ada juga yang bersumber dari fatwa tarjih. Bahan yang ambo sampaikan ke Bapak Ibu adalah berreferensinya memang buku Ikojo. Nah, jadi mungkin ambo ringkaskan saja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kurang hobi membaca.
Kan waktu ada nan hobi itu mendengar dulu, ada nan hobi membaca. Jadi kalau yang hobi mendengar, lalu dia ditolong membacaan, kemudian disampaikan. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, kita mulai dahulu mengenai bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ke bulan kabara, Bu? Ada juga mungkin kita yang tidak tahu Zulhijjah ke bulan kabara. Tapi kalau ditanya orang bulan Desember bulan kabara, tahu orang sana. Bulan Zulhijjah ke juga bulan kedua balik. Bulan yang terakhir ya kalau menurut tahun Hijriah. Nah, di bulan Zulhijjah kok banyak peristiwa-peristiwa sejarah. Di antaranya kalau sebelum zaman Nabi yaitu peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi? Haji Wada. Itu juga terjadi di bulan Zulhijjah. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Zulhijjah ini, baik yang terkait dengan ibadah maupun masalah sosial kemasyarakatan. Lalu bulan Zulhijjah ini termasuk kepada salah satu dari 4 bulan suci, atau kalau istilahnya bulan haram ya. Tapi maksudnya bahasa wakna bulan suci. Sebab dia kalau mendengar haram itu dia orientasinya kan buruk. Dalam ayat dikatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan itu menurut Al-Qur'an yaitu 12, 4 diantaranya adalah bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? Diantaranya haram ketika itu melakukan pertumpahan darah. Tidak boleh berperang di bulan itu. Jadi berarti kalau tidak boleh berperang di bulan itu berarti kan menjaga kesucian bulan itu. Itu maka bisa saja dikatakan bulan itu bulan suci. Bulan yang sampai itu yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan Zulhijjah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Nah, di dalam hadis dikatakan An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Apa mangko keduanya? Karena Ibnu Abbas ko apakna juga sahabat Nabi yaitu Abbas, makanya radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun al-amalus salih fiha, beramal saleh padanya, ahabba ilallah azza wa jalla minhu, yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada satu bulan pun yang kalau kita beramal di bulan itu yang lebih dicintai oleh Allah. Fi hadzal ayyam,
pada hari-hari itu, yakni ayyamul usyur, yaitu hari-hari yang 10. Wal fajri walayalin ash, demi fajar dan demi malam yang 10. Menurut sebagian tafsir maksudnya adalah 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah kalau beramal di dalamnya kecuali adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Qalu, lalu sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Mana lebih cinta Allah beramal di hari 10 Zulhijjah kau daripada berjihad di jalan Allah? Maka kecek Nabi, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya lebih cinta Allah amal nan wak lakukan di 1 sampai 10 Zulhijjah daripada jihad fi sabilillah. Lalu kecek Nabi, illa rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai', kecuali orang yang keluar berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali. Jadi itu yang bisa meimbangi no. Kalau ada pai bajihad di bawah ratua di bawah ngoa para waliat liro. Itu yang bisa mengimbangi amal di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Akan tetapi Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak memahami. Walaupun acok disampaikan oleh para mubalik, tapi memang untuk mengamalkan kok tidak semudah menyampaikan. Termasuk mungkin bagi mubalik yang menyampaikan itu sendiri, apakah memang ada dia meningkatkan amal saleh? Mungkin ada juga yang biasa-biasa saja. Dan mungkin banyak je kita seperti itu Bapak Ibu. Kita lai tahu, tapi mengaraja wana baret. Contoh, kita tahu bahwasanya beramal di 10 terakhir bulan Ramadan itu yang paling afdal, itu yang paling utama. Tapi kenyataannya 10 terakhir Ramadan itu orang yang langang. 10 terakhir Ramadan itu orang yang berkurang semangatnya ke masjid. Berarti bukan kita tidak tahu, tetapi kemauan atau semangat mengamalkannya yang kurang. Itu jelah ada anjuran bahwasanya 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu lebih tinggi pahalanya beramal di 1 sampai 10 itu daripada parang. Paiwa parang di jalan Allah. Paiwa parang kama kini ke parang, kena ke Palestina, kena ke Iran ke parang. Kalau lai Bali aja sudah parang tu. Itu alun setinggi beramal di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kok hadisnya hadis sahih Bapak Ibu, riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, inilah mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bagaimana kita untuk betul-betul nanti mulai dari
tenggelam matahari di akhir bulan Zulkaidah, itu berarti lah masuk sore itu tanggal 1 Zulhijjah. Maka mulai itu mari kita tingkatkan amal saleh ya Bapak Ibu. Kok salat berjamaah kita usahakan balik seperti di bulan puasa tu. Berjamaah taruh di masjid. Ditingkatkan infak sedekah ditingkatkan salat malam ditingkatkan puasa Bahkan sangat dalam hadis dikatakan Nabi memperbanyak puasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah itu. Bahkan ambo baca di fatwa tarjih, ambo baca di website Muhammadiyah itu. Di website Muhammadiyah itu juga ada dicantumkan hadis tentang bahwa Nabi itu melakukan puasa Zulhijjah itu 1 sampai 9. Nah, sabalun ko Bapak Ibu ambo Bapak Ndape, karena itu yang ambo danga pula dari guru ambo hendak doge itu puasa 1 sampai 9 itu berarti tiri itu kalau menurut Muhammadiyah. Itu yang ambo ketahui dahulu dan itu ambo sampaikan dulu serupa itu. Tapi tadi ketika ambo lihat di website Muhammadiyah seperti itu, baru ambo menyadari yang ambo sampaikan tadi. Banyak awak yang mau balik Muhammadiyah kok, awak mengecekkan aku menurut tarjih. Tapi awak menyampaikan kabar orang lo nama kabaran. Ndak sabana marujuk ke putusan tarjih itu. Apanya awak nan serupa itu? Jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, yang jaleh memang wak memperbanyak ya, memperbanyak puasa. Ya, kalau mau baca di website tu, kalaupun puasa dari 1 sampai 9 tu tidak menyalahi menurut tarjih Muhammadiyah. Tapi selama ambo mendengar yang ambo terima dulu itu tidak sesuai dengan tarjih. Bapak pernah mendengar bahwa kalau puasa 1 sampai 9 tu ditarjih tidak serupa itu roh. Jadi mungkin iko yang ambo temukan di website, mungkin Bapak Ibu bisa aja kita sama-sama kita gali. Jadi ambo menyampaikan serupa iko, mungkin timbul jo iya mana sampai Ustaz tadi itu. Mungkin setelah kau timbul semangai awak, kita ajuan kajian tarjih tuh Bapak Ibu. Kan banyak di antara kita yang alumni pesantren, walaupun tidak seluruhnya kan. Untuk yang mengkaji melalui kitab tuh kita berdayakan membalik seperti itu. Kita kaji permasalahan yang menjadi persoalan di tengah umat. Itu menurut ambo hal-hal yang perlu kita lakukan dalam rangka penanaman ideologi Muhammadiyah itu. Sebab kalau tidak seperti itu, kadang-kadang banyak warga Muhammadiyah ini tidak pede dengan dia sebagai Muhammadiyah. Kenapa? Karena dia itu tidak betul-betul mendalami kaji bagaimana yang ditarjih Muhammadiyah itu. Ketika ada orang yang mendebat lata manuang silona kan, ayo lo yo. Tapi kalau wak memang betul-betul wak baca di putusan tarjih, wak cari di dalil tu, nanti wak bandingkan kepada kitab-kitab fikih, disitulah baru kita nanti mengetahui bahwasanya kalau yang putusan tarjih itu memang sudah betul-betul dikaji. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kini kau ndak ada awak kau yang betul-betul mumpuni ilmu secara pribadi, bara kata baca dia kitab-kitab tu Bapak Ibu. Itu ilmu kau memang ada hadis dikatakan dicabut oleh Allah makin. Di antara tanda kiamat itu adalah
dicabut ilmu. Bagaimana mencabut ilmu? Biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama yang mumpuni itu. Ulama-ulama dahulu Bapak Ibu, tapi ulama kini pun ada, seperti Syekh Wabah Zuhaili itu 2 balih kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu 2 balih jilid ditulis satabako Bapak Ibu. Ambo punya kitab tu. Tapi belum terbaca dia boleh. Ulama tu mengarang kitab 2 balih satabako. Itu salah satu kitab fikih. Saya baru alun tafsir nalai. Bawa mengincikkan hebat lo. Kadang awak mangari-ngari lo pernah pe aku nama tua. Lah pernah tamai dah kitab nan satabako. Mungkin kitab nan satabako nan lah pernah dia tamai mungkin banyak je, salah satunya baru Quran baru. Quran itu pun ndak lo paham kan? Kan orang baca sih nan pandai ndak baralo di antara yang paham terjemahna apalagi tafsirna. Tapi kadang-kadang wak kari hangok lo ngician seolah-olah wak lasan tiang bana lo pandepe kok. Jadi itu makona mau katakan yo kan banyak tuh ustaz-ustaz yang mungkin sona itu menandakan ilmu kurang tuh. Itu putusan tarjih. Bahkan ada lo ustaz macam pendapat Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i lah jadi apa ada Masya Allah. Allah ada macam yang kamu nulis kitab Imam Syafi'i baratus-ratus kitab ditulis Imam Syafi'i kitab Al-Um. Awak membaca nan setabako kitab tu abara orang baru. Apalagi kitab nindak wawari, kitab turas, kitab anu tu. Sianan lain lata baca nan kitab setabako kacik. Barajana wak di pesantren tu ndak tabaco itu rebo mata baco. Di pesantren tu tentu guru diajar sana bab taharah. Ndak mungkin ditamaian oleh guru seluruhnya. Amanah itu sing pelajaran sementara pelajaran banyak lebih matematik yo lebih kok. Sehingga guru tentu magihakan kunci diajarlah bab taharah dibaca sampai sekian. Kalau lain rajin taruhlah dia. Biko bab salat baitullah. Tapi kalau anda betul-betul tafaqquh fid din, anda kata baca kan? Jadi itu Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia. Jadi itu mau sampaikan kalau yang sudah putusan tarjih itulah ulama se-Indonesia, ulama Muhammadiyah se-Indonesia namang kaji. Makono tingkat kebenaran itu lebih tinggi daripada awak surang saja yang mengkaji. Sebab kalau awak baratu ya mengkaji tentu di kawan kota baca iko di kecilna di siko lain mode kuah kecilna kan. Tentu bisa di kompromian. Tapi kalau awak surang badu saya mengkaji barana lah baru kitab nang kita baca. Nah, jadi Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, memang yang paling utama dalam di bulan Zulhijjah itu yang usahakan jam tinggal di awak yaitu puasa Arafah. Yaitu puasa pada tanggal 9. Kalau bisa diperbanyak dari tanggal 1 lebih rencak, kalau tidak minimal tanggal 9. Karena hadis Nabi riwayat dari jamaah ahli hadis termasuk Imam Muslim dan Tirmizi mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Arafah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Faqala, maka Nabi mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa keutamaannya atau fadilahnya menghapuskan dosa 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Itulah keutamaan. Jadi yang pertama yang kita perbanyak adalah berpuasa. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Boleh kita laksanakan sampai 9, atau kalau tidak laksanakan saja perbanyak puasa Nabi Daud dari tanggal 1 sampai 9 itu, atau puasa Senin Kamis. Itulah termasuk memperbanyak puasa di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua memperbanyak
nanti dalil-dalilnya kalau nak mau bacaan nanti ada di siko Bapak Ibu celiak sini siko hadisnya. Yang kedua adalah memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil yang dimulai setelah salat subuh pada pagi hari Arafah 9 Zulhijjah sampai dengan akhir Tasyrik, yaitu 3 balik Zulhijjah. Jadi kalau menurut Tarjih Muhammadiyah, bertakbir di hari raya itu dimulai sejak subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan salat asar tanggal 3 waleh Zulhijjah. Nah, jadi kita yang di cabang-cabang terus Masjid Muhammadiyah, hendaknya kita amalkan itu. Jadi takbirnya itu tidak hanya di sore 9 Zulhijjah itu saja, tapi malah mulai dari subuh. Nah, lalu kemudian yang ketiga Bapak Ibu, alih yang amal yang utama di bulan Zulhijjah itu yaitu salat Idul Adha. Jadi salat Idul Adha kok disuruh oleh Nabi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai-sampai banyak yang lah tua-tua disuruh, sampai-sampai wanita yang haid pun disuruh datang ke tempat salat. Karena salat Idul Fitri dan Idul Adha itu menurut sunnahnya adalah dilaksanakan di lapangan, kecuali kalau hari hujan. Memang Nabi pernah salat Idul Fitri dan Adha di lapangan karena ketika itu hujan. Nah, jadi karena dojo sebagian kita yang tidak mau pai atau rumah sila, padahal dia itu mempunyai keutamaan, termasuk amal-amal utama di bulan Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, terkait dengan Idul Adha ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, salat Idul Adha itu hendaknya dilakukan pada awal waktu. Jadi lebih capek daripada salat Idul Fitri, karena kita akan melaksanakan penyembelihan. Kemudian sebelum berangkat salat Idul Adha disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Tidak makan, istilahnya kalau istilah makan puasa. Padahal soalnya itu kan secara saja ya. Kalau nan puasa menurut istilah itu kan menahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi puasa disebut secara bahasa kan menahan, menahan makan. Kemudian juga disunahkan agar sesuatu yang dimakan setelah salat Idul Adha adalah daging kurban. Jadi disunahkan disunahkan awak sebelum Idul Adha itu tidak makan ya, sejak dari sebelum subuh ya, artinya puasa sampai nanti setelah selesai salat Idul Adha. Selesai Idul Adha kita dianjurkan makan dengan daging kurban. Tapi kalau untuk kini payah mempraktekkan Bapak Ibu. Kalau di amalan kini mungkin kalau kondisinya seperti sekarang tuh naik lo salam buang ya lah jambara lah kok daging kurban kok selesai dibagi kan. Tapi kalau memungkinkan bisa saja, tapi kondisi awak kan dah berbeda. Mungkin zaman Nabi dulu kan yang menyembelih itu langsung orang nampunyo Pak Ibu. Kalau awak berkorban, awak korban kambing, sudah sembahyang itu dah biasa sekali. Sudah di dabiah itu bisa kok dipanggang dah langsung. Bisa kan. Kalau kini awak kan pakai panitia. Itu mungkin.
Sehingga mungkin untuk kondisi awak saat kini agak sulit awak untuk mengamalkan sunnah tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan salat Idul Adha itu mengenakan pakaian yang terbagus dan memakai wangi-wangian. Tentu terutama bagi ibu-ibu memakai wangi-wangian itu tentu sekedarnya ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Sebab kalau berlebih-lebihan tabaun lo diorang, apalagi ya 3 meter lebih lah misalnya seorang situ tu tabaun diorang, itu kan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Kemudian Bapak Ibu dianjurkan berangkat ke tempat salat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Aku jarang amalkan Bapak Ibu. Memang layak berjalan kaki, tapi yang sambil bertakbir kau layak kerajaan kau. Aku amalkan li tahun kini bah. Awak kan mengamalkan sunnah Nabi, kau kan malu-malu lah kau. Kadang orang kan banyak cemeh nah. Wassalam sudah sebut assalamualaikum nah. Kadang galak kawan kau. Padahal itu kan sunnah macam salam kalau temu. Itu je kalau pai salat Idul Adha kau kan sunnah nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia itu sambil jalan nak tu. Lebih bisa dia malam tahun gini itu Pak. Sambil jalan ke bertakbir Pak. Kalau dewa ni amalkan kan lain lo malam takbiran. Malam takbiran tu rancak je tu. Cuma nan kapai salat ko. Aku dapat wak sonsua. Aku malih wak ke karya ambil lambik sambil jalan tu. Allahu Akbar Allah. Jadi membaca Allahu Akbar Allah tu waktu mungkin perlu di jalan step bu. Membaca na tu kalau di taruihan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu cara baca na. Tapi kalau berhenti wak Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi kalau menurut tarjih Allahu Akbar itu 2 kali Bapak Ibu. Tadi yang mau 3 kali karena memang lata biasa kalau dalam mazhab Syafi'i kan nino 3 kali. Tapi kalau dalam hadis yang hadis riwayat Muslim itu 2 kali. Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar, atau boleh Allahu Akbar Allahu Akbar, La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau di tarwihan Allahu Akbaru wacana, sebab amzahna tu amzah wasal. Kalau nanti ke tengah kalimai maka amzah tu ndak hilang barihna. Tapi kalau diwakafkan baru Allahu Akbar Allahu Akbar. Baitu je ketika azan tu kalau di tarwihan Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu nama tu. Tapi kalau berhenti Allahu Akbar Allahu Akbar. Boleh aja tapi berhenti wak. Baru di matian akhirnya. Jadi itu termasuk kepada sunnah-sunnah di ketika hari raya, berangkat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Kemudian waktu kembali, waktu pulang hendaknya mengambil jalan lain. Tujuannya tuh. Tujuannya adalah untuk semakin banyak kita silaturahim. Kalau bisa kebetulan rumah tu bisa dicari alternatif jalan, rencak jalan sampai yang lain tu sebab lo tetangga yang lain, bisa lo situ bersilaturahim. Kemudian
Ya, tadi sudah disampaikan juga dilaksanakan di tanah lapang. Kemudian Bapak Ibu, ini sudah jelas juga, sudah tahu juga kita setelah Idul Adha dikerjakan tanpa seruan azan dan iqamat ya. Nah, tanpa seruan azan dan iqamat. Kemudian tidak disyariatkan salat sunnah baik sebelum maupun sesudah salat Idul Adha. Mungkin kok ada aja ndak ada lapangan, lalu salat hari raya di Musaji dia ndak ada punya lapangan. Boleh ndak salat tahiyatul masjid wak situ? Nah, kalau yang membaca, kalau melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha di Musaji wak dia ndak ada lapangan, ketika baru datang tuh kalau yang membaca tetap kita salat tahiyatul masjid. Tapi yang membaca itu di kitab fikih saja yang menurut tarjih belum membaca secara pasti, tapi merasa mungkin itu pun sesuai dengan tarjih. Tapi mungkin kita pastikan melihat. Sebab salat tahiyatul masjid itu kan salat dilakukan karena ada sebab. Ya, karena ada sebab. Kemudian salat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat dengan cara bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Jadi kalau yang membaca di tarjih, di fatwa tarjih itu berarti Allahu Akbar itu takbiratul ihram yang pertama itu sudah tua membaca doa iftitah Allahumma ba'id. Sudah tu baru takbir 7 kali. Nah, itu kalau yang ada membaca di fatwa, bukan di putusan, di fatwa tarjih. Kemudian kalau di fatwa tarjih itu antara takbir tuh itu tidak ada membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memang kita dengan khusyuk saja, tidak diam sejenak. Tidak ada membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu ada membaca, tapi hadisnya itu tidak ada kita temukan bahwa Nabi menyuruh itu. Itu makanya di Muhammadiyah tidak ada bacaan. Kemudian ayatnya rakaat pertama disunahkan Al-A'la, kemudian nanti yang keduanya Al-Ghasyiyah. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti setelah penyampaian materi ini kita berdiskusi ya. Bahwa kalau hanya dengan ceramah ini kan mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya atau ingin ada yang ragu, bisa kita diskusikan. Kemudian khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha menurut tarjih Muhammadiyah itu hanya 1 kali khutbah. Khutbah Idul Fitri Idul Adha berbeda dengan khutbah Jumat. Apa dalilnya? Bisa dilihat nanti Bapak Ibu di halaman 19 atau 20 itu. Halaman 19 itu tentang khutbah Idul Adha. Jadi dalam hadis itu dikatakan An Jabir, dari Jabir qala syahidtus shalah ma'a Rasulillah fi yaumi Id fabada'a bis shalah qabla al khutbah bi ghairi azan wala iqamah falamma qada shalah qama mutawakkian ala Bilal fahamidallah wa athna alaihi wa raghadhan nas wa dzakarahum wa hathahum ala ta'atihi. Hadis riwayat Nasa'i. Dari Jabir ia berkata, aku salat Id bersama Rasulullah
lalu beliau terlebih dahulu salat sebelum khutbah dengan tanpa seruan azan dan iqamat. Selesai salat beliau bersandar pada Bilal, kemudian beliau memuji dan memuliakannya, lalu memberi nasihat. Jadi berarti beliau ketika di salat itu tidak di mimbar, tagak beliau bersandar, ya, bersandar ke Bilal. Jadi tidak ada dijelaskan beliau ada duduk di antara dua khutbah itu. Sebab kalau duduk itu beliau sih bersandar, sih nampak kalau duduk itu nggak ada kursi gitu kan. Jadi memang itu salah satu dalilnya kan. Kemudian bagaimana Nabi memulai khutbah itu? Fahamidallah. Jadi kalau menurut terjemah Muhammadiyah, khutbah hari raya dimulai dengan memuji Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in. Itu dalam terjemah Muhammadiyah. Walaupun memang di dalam khutbah itu dianjurkan di sela-sela khutbah memperbanyak takbir. Jadi kalau menurut tarjih, khutbah hari raya tidak dimulai dengan takbir, tetapi sama permulaannya itu dengan khutbah Jumat, yaitu dengan hamdalah. Nah, itu yang di dalam tarjih. Kalau dalam mazhab Syafi'i, di antara pendapatnya itu kan dimulai 9 takbir khutbah pertama, 7 takbir khutbah kedua, itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti ini bisa juga kita diskusikan. Jadi kalau di Muhammadiyah, takbirnya itu memang diperbanyak, diselingi di dalam khutbah. Kemudian khutbahnya hanya satu kali. Selesai menyampaikan materi khutbah, lalu ditutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Jadi khutbahnya hanya satu kali. Sekarang baru yang terakhir, mungkin materinya ini masuk kita lagi kepada udhiyah atau penyembelihan binatang kurban. Dalam bahasa Arab, kurban juga disebut dengan udhiyah. Arti udhiyah, Bu, hewan sembelihan pada waktu duha. Udhi itu berasal dari duha tuh. Jadi penyembelihan yang dilakukan pada waktu duha itu maka disebut dengan udhiyah. Bagaimana tata cara udhiyah atau kurban itu? Pertama, yang bisa dijadikan hewan kurban itu adalah bahimatul an'am atau hewan ternak. Apa saja hewan ternak itu? Yang pertama adalah kambing, masuk di dalamnya domba dan biri-biri. Yang kedua sapi, masuk di dalamnya kerbau. Dan yang ketiga unta. Itu yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang kedua, kriterianya. Kriteria hewan kurban itu dari segi fisik, bahwa hewan kurban itu tidak boleh cacat. Yang kedua, tidak boleh yang sakit. Yang ketiga, tidak boleh yang pincang. Dan yang keempat, tidak boleh yang sangat kurus. Itu tidak memenuhi syarat. Kemudian dari segi umur, kalau unta umurnya minimal 5 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, kalau kambing minimal umurnya 1 tahun. Selanjutnya waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesudah salat Idul Adha. Tidak boleh dilakukan sebelum salat
Idul Adha, tidak sah kurbannya, dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi harus kurban itu dilaksanakan setelah salat Idul Adha sampai dengan terbenam matahari 13 Zulhijjah, itu waktunya. Kemudian yang menyembelih hewan kurban diutamakan orang yang berkorban itu sendiri. Apabila tidak mampu, maka penyembelihannya baru boleh dilakukan oleh orang lain. Berikutnya cara menyembelih. Pertama, menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Yang kedua, memutuskan tenggorokan atau saluran pernafasan dan kerongkongan atau saluran makanan yang ada di leher. Kemudian yang ketiga, berdoa sambil berniat, berdoa membaca bismillahi wallahu akbar. Nah, kemudian kita berdoa supaya ya Allah terimalah kurban dari saya atau dari orang yang berkorban itu. Nah, selanjutnya adalah persoalan-persoalan seputar ibadah kurban. Yang pertama, menjual kulit dan daging kurban. Menjual kulit dan daging kurban itu dilarang menurut hadis Nabi. Jadi tidak boleh dagingnya itu dijual, tidak boleh kulitnya itu dijual oleh orang yang berkorban atau oleh panitia kurban. Tapi bagi orang nalah dapat kurban tu, misalnya ada orang dapat daging kurban, orang fakir miskin, dapat daging kurban. Dia nak do di misalnya untuk apa masak atau nak makan nak suka makan daging kurban dijual tu boleh tu sebab lah punya tapi kalau panitia menjual atau yang berkorban tak boleh. Yang kedua, menyimpan daging korban selama berhari-hari, bertahun-tahun, itu dibolehkan, boleh, tidak ada larangannya. Dulu memang kata Nabi dilarang pada awalnya karena waktu itu kondisinya orang sangat kondisi paceklik lah, orang banyak tidak dapat. Lalu dia di zaman itu disimpan, ada orang-orang yang kayu atau korban itu yang dilarang Nabi. Tapi kemudian dalam keadaan normal itu boleh saja. Kemudian yang ketiga, memberikan daging kurban kepada panitia dan jagal sebagai upah. Itu tidak boleh ya roh. Diagihan daging kurban kepada panitia kalau sebagai upah, tidak boleh. Ke tukang dabiah kalau sebagai upah, tidak boleh. Tapi kalau wa agiah sebagai sedekah saja itu boleh. Misalnya kan diupahan ke orang mandabiah, wa tidak pandai, diupahan ke anak orang pasar daging. Lalu upahnya misalnya 50.000, lah wa agiah biti 50.000, kan itu nan upah. Lalu ka pulang dek na daging ado, wala biah gay wa agiah na sabungkui, itu tidak upah namanya itu. Itu boleh saja, itu kan basa-basi. Itu tidak mungkin lo nama korban. Jadi itu tidak dilarang itu. Kemudian berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Menurut Tarjih Muhammadiyah tidak ada kewajiban kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali dua. Pertama, dia berwasiat, kedua dia bernazar. Itu baru kita boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, jadi itulah persoalan yang terkait dengan masalah kurban. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait masalah yang kita sampaikan tadi, kita persilahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada tadi yang menyentuh kalimat-kalimat yang menggugah pikiran kita. Jadi kalau Mubalik Muhammadiyah itu harus ditingkatkan kualitasnya. Kemudian dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan di Bukit Tinggi, ada mengaji kitab kuning. Jadi barangkali kelemahan kita itu adalah khusus Mubalik. Nah, tidak dimulai dari kata terminologi, hanya mengandalkan bahasa Indonesia yang terjemahan, sehingga dia menyampaikan materi itu banyak yang salah. Itu kecil-kecil tadi ayo perlu kan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan bagaimana nanti Ustaz metode segala macamnya, apalagi bahasa Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu perlu kaji gramernya. Atau kalau dalam dulu kami masa-masa lalu ada huruf jasmi, ada huruf nafsi, ada huruf jasad. Itu masuk ke kalimat Al-Quran itu kan kata itu akan berubah maknanya. Tentu akan berubah makna itu jadi kan tak berubah. Itu yang perlu kita paham. Apalagi sampai tantangan banyak. Adulah kawan itu kan tidak sesuai itu haram. Itu masa boleh. Nah, ini perlu juga kita minta kepada Ustaz metode-metode yang ada di Bukit Tinggi itu bisa pulang kami di Payakumbuh ini mengaji tidak punya. Sehingga orang jalan dan dicukupkan terjemahan Quran atau terjemahan hadis dalam bahasa Indonesia. Nah, tidak cukup gitu. Sehingga kita tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat seperti tadi kan. Ada tamat salat Idul Adha, ada tamat salat Idul Fitri, padahal kan tidak ada tamat. Nah, ini kan bagi orang yang tertentu karena memang tradisinya seperti itu, makanya tamat ayah sih. Oh ya, dulu kami terima. Ini bahasa kan. Oleh karena itu barangkali ini kita bertanya kan, tapi ini sekedar untuk informasi yang Ustaz lakukan. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar Pak, sebelum lanjutkan mungkin menanggapi seketik. Jadi memang ikut tugas awak bersama pimpinan Muhammadiyah untuk membangkitkan semangat daripada mubalik Muhammadiyah ataupun kita aktivis Muhammadiyah dan Aisyah ini untuk kembali kita kepada budaya ilmu. Karena banyak hari ini Bapak Ibu termasuk Bukit Tinggi itu mubalik Googleyah namanya Bu. Mubalik Googleyah ko dia bahan ko di Google tu cari jadi kalau seperti itu bawa ke mencerdaskan umat. Jadi kalau di Googleyah ko tentu ada yang salah dan tidak saja sunnah itu nanda dia ada hadis-hadis nangga apalah pembahasan kira-kira menari supaya gak tano ibu-ibu ko menengah tas saya tak indah jadi disampaikan sehingga itu kan jadi pembodohan jadi membangkitkan tradisi ilmiah balik. Nak bawa pakai Google ada satu untuk bahan dasar tapi apa pula nanti yang di bahan dasar ko wak caliak ke tarjih yo kena wak caliak ke kitab fikih jadi itu hanya pembantu, jangan dijadikan Google sebagai rujukan utama. Kalau rujukan utama lah mubalik lah rujukan utama Google itu tentu akan semakin jauh lah umat dari sunnah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ada pertanyaan mengenai puasa hari ke-9. Jadi mengenai niatnya puasa apa itu? Puasa lanjut dia bulannya. Jadi puasa niatnya puasa apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak. Jadi puasa 9 Zulhijjah itu kalau dalam fikih kan disebut dengan puasa Arafah. Jadi kalau kita berniat, niatnya puasa Arafah itu menurut saya itu sudah boleh itu Pak, puasa Arafah ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanya ini Ustaz, itu bang tentang beliau Imam Haji Alo. Kebetulan aku tiap malam piring di disco. Jadi aku mau beliau memang terfokus pada tajih saja. Ilmu beliau pada tajih saja. Mungkin barangkali untuk ajaran Islam lain tidak dipelajari. Jadi sering terjadi antara ustaz dengan jemaah berselisih yang tentang itu. Ustaz kita ilmunya hanya tarjih saja. Jadi tarjih dia sampaikan, ditanya oleh jemaah, jawabannya tidak ada. Sementara hadis yang lain ada. Jadi jemaah di situ, makanya kalau ada ustaz kita Muhammadiyah mengadakan pengajian sini jemaah kurang. Karena hal-hal seperti itu dia tetap saja mengatakan tidak ada itu. Jadi sementara hadis lain ada, membolehkan, tapi ustaz kita mengatakan langsung tidak ada. Mungkin barangkali ilmunya hanya sebatas tajih saja. Jadi kalau menurut saya, kalau besar ustaz kita itu tingkatlah ilmunya untuk pengajian. Maklumlah ini jemaah Ansarullah ini sudah tinggi gajinya Ustaz. Sudah puluhan tahun ada jemaah ini. Jadi berbagai macam ustaz lah yang memberikan tausiah di situ. Jadi itu Ustaz yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalaupun dia rujukannya hanya tarjih, kalau lain masalah tarjih kau merasa diterima oleh jamaah. Cuma kadang-kadang mungkin cara menguraikan itu pun boleh jadi tidak luas ya. Tapi memang idealnya kalaupun kajiannya itu jamaahnya itu bercampur, itu memang kita sebaiknya memang kita adakan namanya itu muqaranah kan. Muqaranah kita sampaikan dulu pendapat-pendapat yang ada. Nah, misalnya dalam mazhab Hanafi seperti ini, Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini, Syafi'i seperti ini. Lalu kemudian kalau kita memang setelah kita pahami yang lebih kuat itu menurut tarjih, kita kemukakan pula ini dasarnya. Kalau memang dia itu kuat, pasti orang akan menerimanya. Kan begitu. Jadi kalau tidak langsung katuan atau ndak do, padahal dia ada, itu kan tentu menimbulkan sama misalnya masalah kunut. Muhammadiyah kan tidak mengamalkan hadis kunut. Aja nih kecelok, kunut tu nak do hadisnya tu. Bukan ndak ada hadisnya, ada hadisnya. Cuma hadisnya tu menurut penelitian ulama-ulama tarjih, hadisnya itu tingkatannya itu dhaif. Bukan ndak ada. Orang yang pakai kunut, bamang kok kunut. Ya menurut penelitian hadis itu lain bisa mencapai hasan atau ndak dhaif. Itu kalah kaitannya nanti kalau khilafiyah itulah ke ijtihad lah. Di Muhammadiyah di dalam ibadah syarat hadisnya itu tentu hadis sahih. Kalau ndak sahih minimal hasan, hadis hasan. Hasan kota bagi lo dua, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi
itu masih diterima oleh Muhammadiyah. Tapi kalau dhaif, maka Muhammadiyah tidak mau mengamalkannya. Nah, jadi apa yang disampaikan Ustaz tadi mungkin sebuah masukan juga bagi kita mubalik Muhammadiyah ini, bagaimana kita semakin memperluas wawasan dan keilmuan kita, supaya umat itu semakin paham dia dengan agama dan semakin ada toleransi ya misalnya wak Muhammadiyah wak kan tak kunut, tapi jangan kita kunut tu bid'ah. Cuma kunut tu bukan bid'ah. Yang bid'ah tu ndak ada hadis no di kerajuan no, atau bid'ah tu. Contohnya kalau yang saya tahu ambo azan memasukkan mai ke kubur tu ndak ada, dan kalau yang mempelajari hadis no meniku guru ambo kairo. Adi bayi azan atau bid'ah tu. Ya ndak ada hadis no. Tapi kalau kunut ada hadis no, cuma menurut Muhammadiyah hadis no dhaif. Makono Muhammadiyah ndak kunut sebuah. Tapi kalau hadis no lama menurut awak, menurut orang tu kuat kan ndak bid'ah no menurut. Cuma menurut pendapat yang lebih kuat menurut nenda. Cuma pendapat yang di orang tu menurut ndak kuat. Maka itu masalahnya. Nah, jangan kecian bid'ah. Atau kecian ndak ada hadisna do. Mungkin masih ada apa Ibu? Oh, Ibu ada katanya Bapak. Ibu loh. Oh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mengenai hadiah Ustaz. Kami ingin menanyakan sebagai peserta korban, apakah ada doa yang disunahkan untuk dibaca ketika peserta menyaksikan hewannya disembelih? Itu saja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Di belakang ada tadi, langsung belakang dulu. Langsung sana belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Duha dari Fakultas Pertanian Muhammadiyah dan salah satu perwakilan dari MM Waskit Jabar. Sebelumnya Pak, saya pernah mendengar bahwa ada yang namanya larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang berkorban. Nah, pertanyaan saya, apakah larangan itu benar, dan bagaimana jikalau dia sudah terlanjur memotong kuku dan rambutnya, apakah kurban yang sudah diberikannya itu sah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mau jawab dua kalau. Yang pertama pertanyaan dari Ibu, ada tidak doa-doa tertentu yang dibaca ketika menyaksikan penyembelihan? Kalau nan sepengetahuan ambo, nan tak baca di ambo, tidak ada Bu. Mungkin kalau ada ustaz lain nanti bisa menambahkan. Tapi yang sepengetahuan ambo, tidak ada doa-doa tertentu yang disunahkan untuk dibaca oleh peserta kurban. Itu yang bisa menjawab. Kemudian tentang memotong rambut dan memotong kuku, itu hadisnya. Dan Muhammadiyah memahaminya secara tekstual. Memang kalaulah mulai tanggal 1 Zulhijjah sore hari nanti di akhir Zulkaidah tu, berarti kalau masuk sore itu maghrib itu Zulhijjah. Mulai tanggal itu ndak boleh, artinya ndak boleh memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang berkorban. Itu menurut Muhammadiyah. Ada orang memahami
tidak boleh itu memotong rambut dan kuku binatang. Tapi kalau menurut Muhammadiyah, yaitu tidak boleh itu memotong rambut dan kuku orang nambah korban. Jadi itu adalah sebuah sunnah, dan itu usahakan untuk diamalkan. Kok ada orang yang dipotong no juo, kuku na rambut na, itu kurbannya tetap sah karena itu hanya anjuran sifatnya ya. Jadi memotongnya itu makruh. Nah, disunatkan kita tidak memotong kuku dan rambut. Alasannya karena nanti setelah berkorban baru dipotong dan dia itu nanti akan menjadi saksi. Itu salah satu alasannya menurut ulama. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah mematuhi secara teksnya seperti itu. Sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menambah lagi apa yang disampaikan oleh Bapak dari depan tadi. Puasa yang dimaksud mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kan dianjurkan sangat. Tadi apa niatnya Pak? Kan gitu tadi pertanyaannya. Jawabannya baru itu kami dengar. Kalau yang tanggal 9 puasa Arafah. Sementara yang tanggal 1 sampai tanggal 8 kalau bukan Senin atau Kamis, apa niatnya? Mungkin itu yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Dan begitu juga kami juga ingin bertanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak katakan atau hadis katakan yang namanya kulit tidak boleh dijual bayar ke panitia atau bagi orang yang berkorban. Jadi kita bagaimanakan kulit tadi? Kenapa? Karena kalau kulit itu tidak, atau ada orang yang melaksanakan begini, dia bagi-bagi pula kulit itu. Tapi tahu-tahu kulit itu tidak dipakainya juga. Apakah tak boleh kita jual, tetapi uangnya kita sedekahkan? Apakah boleh itu dilakukan oleh panitia kurban atau bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bapak katakan berbagai macam hal yang mesti kita tingkatkan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang kami sebutkan tadi ada hanya puasa, kemudian amal-amal yang lain. Ada tak tambah-tambahannya yang pendekannya? Sebab kenapa demikian? Karena tadi Nabi mengatakan tak ada suatu amal yang dilakukan di saat mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu yang bisa menyaingi walaupun jihad bisa dilakukan itu tadi. Jadi oleh karena itu kami minta penekanan juga apa yang mesti kami tingkatkan, yang harus kami yang mesti jangan tinggal hendaknya bukan itu Pak. Jadi mungkin itu pertanyaan buat sementara, mudah-mudahan bisa Bapaknya menyampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama tentang niatnya itu, kalau menurut saya niatnya itu bisa saja kita sengaja melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, itu bisa, karena dalam hadisnya itu kan anjuran untuk yang bunyi hadis, salah satu hadisnya itu mengatakan bahwa Nabi melaksanakan puasa pada tanggal 1 sampai 10. Jadi karena sebenarnya kan yang niat ini apa yang ada di hati kita, bahwa nanti tertancap di nak wacona kan, wah niat puasa di bulan Zulhijjah tu nan niat tiap, ini betul lah niat tu, lah insyaallah sah niatnya seperti itu. Kemudian mengenai kulit, yang idealnya itu kan dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Tapi kalau orang yang berhak menerima ini tidak pandai mengerjakannya, akan dibuangnya
mubazir bertentangan pula dengan dalil Al-Quran. Maka di sana terjadilah kemudian pertentangan dalil itu, berijtihad lagi ulama. Hanya caranya tentu diambil yang mana yang lebih maslahah. Yang lebih maslahah ya dijual, kemudian uangnya dikembalikan untuk mungkin orang-orang miskin, diberikan kepada mereka, bisa mereka gunakan untuk pembeli garam, pemasak, membeli lado. Itu solusinya dari kondisi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga Pak, amal apa saja ya. Nah, amal-amal dalam hadis itu kan umum amal saleh, berarti segala amal saleh. Tapi yang berapa hadis itu kan puasa, memperbanyak puasa. Jadi kalau demikian, kalau saya memahami ya sama dengan kita memperbanyak amal saleh di 10 akhir Ramadan itu. Kalau saya memahaminya, kita perbanyak salat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah. Karena memang di hadis itu kan umum mengatakan amal saleh. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ustaz, sekaitan dengan itu kan tanggal 8 Zulhijjah kita kenal dengan Tarwiyah. Apakah ada dalil khusus yang untuk tanggal 8 Zulhijjah itu? Kalau hadis tentang puasa Tarwiyah, saya ada menemukan hadisnya. Puasa 8 itu ada hadisnya. Yang saya temukan ya, tapi di dalam ini tidak ada, memang dalam sini tidak ada disebutkan, tapi dalam referensi yang saya baca ada hadis berpuasa di tanggal 8. Berarti dia ada puasa Tarwiyah, Ustaz ya? Iya. Puasa sunat Tarwiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini yang kami tanyakan Ustaz, kami sendiri agak ragu karena tadi Ustaz bilang mengenai sholat sunat sebelum dan sesudah sholat Idul Adha tidak dilaksanakan. Apakah kan sebelum kita berangkat kita berwudu di rumah kita sholat sunat, apakah itu juga tidak boleh? Atau sesudahnya nanti habis sholat sunat Idul Adha kita pulang masih sempat kita untuk sholat duha, apakah boleh dilaksanakan atau gimana? Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi kalau yang saya pahami Bapak Ibu, tidak ada salat sunat itu di lokasi. Di lokasi itu tidak ada salat sunat. Tapi kalau di rumah, teko sudah budu, biasa sudah budu, dari ambo itu tetap boleh. Ya. Jadi memang ada yang mau jawab menuri ambo ya, karena memang itu yang mau ketahui. Sebab memang Bapak Ibu seperti yang Bapak sampaikan tadi, awak secara pribadi kok memang tidak bisa awak dong ngecean ilmu aku banyak sama modelnya Imam Syafi'i itu. Ambo di pesantren 6 tahun, pondok pesantren Muallimin Muhammadiyah Sawadangka. Kemudian kuliah di Garege, semua Ustaz Ersis ko sampai tahun. Menyambung di Padang 5 tahun. Basambung lo siap tuh 8 tahun. Betul nama lembo kuliah. Orang membiak S3 ko 3 tahun di mo 8 tahun. Tapi ya ke DO lah ya, baru tambah. Tapi memang taraso dah ketika diskusi ketika ada tu banyak nendak tahu itu makanya ndak bisa kita mengecek ilmu aku banyak. Sebab semakin dipelajari semakin banyak ndak tahu. Tapi semakin malih waraja, semakin santiang taraso. Tapi kalau semakin pelajari semakin ndak banyak ndak tahu. Jadi kalau ada jawaban nombor tadi mungkin yang
kurang pas, ya itulah kemampuan yang bisa Ambo sampaikan baru, dan mudah-mudahan jadi motivasi bagi Ambo untuk lebih mendalami agama. Masih ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ayah, guru-guru yang hadir, Ustaz yang kami muliakan. Nama aku Kamrizal, salah seorang pengurus di bagian pengurus ranting di PDM Pembangunan. Yang pertama, masalah kurban tadi ya, kurban almarhum. Itu mungkin menjadi PR dakwah bersama termasuk di PDM, karena memang ada pertanyaan dari cabang-cabang atau ranting, karena banyaknya almarhum adalah korban dia. Ya, kalau gitu ngaji dulu yo sependapat lah. Dan korban tu yang orang hidup lah. Pasoli biro nikah wanhar kan sekali gitu satu kan. Dan korban tu diperintahkan orang yang hidup. Kini ko almarhum lah korbannya. Boleh. Jadi ko mungkin ada tindak lanjutnya di PDM atau Pendetati. Kalau sama sekali bukan hanya di rantian-rantian atau di bawah tidak lah di daftar nama peserta korban di Musadi Ansarullah. Banyak almarhum yang sedang akan ikut korban. Jadi mungkin untuk kini tentu boleh ya jawi dah beli ya. Itu bantai boleh. Mungkin kita dulu yang bertahap ya, bantuan bahan itu mensosialisasikan juga warga. Kemudian tadi ada dua alasan kuliah almarhum korban. Dan pertama wasiat, dan kedua nazar. Jadi kan tentu itu memang perlu kajian. Apa kok ini dalam kabati korbanan dan tertulis dia orang korban ya. Kalau menurut pemikiran awak sekali saja. Ini juga kajian. Kemudian itu nazar, kalau nazar itu sekali ya. Tapi atau coba nazar setiap tahun itu. Nggak berarti ya. Dan itu tugas pemerintah loh ya, untuk mensosialisasikan ke warga awak untuk tahun ini bahaya yang jauh lah beli ya. Dan kedua ya, masalah upah tadi ikut dan dari bawah di rumah ya. Jadi petugas dia upah ini sejak pagi lah membangun kajian dan membangun darah itu sampai yang ini lagi terusnya lagi upah. Kalau tadi kurang masa bantai ini orang biasa membangun kajian ya. Iko yang petugas ko warga awak terus korban itu bekerja. Jadi iko perlu dipastikan ini dia diupah terus saya beliannya memulai ulang. Anak muda dia ya agar perangko selesai. Mungkin itulah dari yang disampaikan di forum dan mulia awak, karena hadir ayah-ayah itu, guru-guru itu yang memfasilitasi kami. Minta maaf kalau langsung dengan ayah, kalau itu tidak betul. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin yang poin yang perlu kita diskusikan itu ya terkait dengan memberikan daging. Tapi kalau seperti tadi dia memang sudah kita upah. Misalnya yang tukang dabiah tadi upahnya sekian ratus ribu.
Kan perjanjiannya hanya itu, berarti ya kita kasih dia upah sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Lalu kalau kita agiah lo dagiang sabung kuih lai, itu kalau menerima kan itu sedekah, itu kan bukan upah. Itu jelas karena memang perjanjian akad kita dengan dia upahnya kan uang. Nah, kalau yang daging itu kan boleh hio boleh hendak sana. Kalau basa-basi dia giah. Nah, berarti itu sedekah. Cuma yang ada permasalahan itu seperti di Kampung Ambo, Bapak Ibu. Di Kampung Ambo yang mengarajokan itu langsung masyarakat masing-masing orang yang berkorban harus menunjuk seseorang sebagai untuk pekerja. Kalau tidak, wano langsung bekerja. Jadi nak do yang diupahan do. Cuma biko masing-masing orang nambah karajo ada korban, ada kupon pekerja. Di samping kalau kupon masyarakat biasa kalah dolo. Cuma dia masih wano yang bekerja ada kupon pekerja. Ikolah nan menjadi polemik jadi satu sisi iko mirip jo upah sebab kalau ndak karajo itu ndak ya giah ro. Satu sisi ada lo jo beda jo upah sebab di awal ndak ada cecean ke upah ndak ro. Jadi di dalam penerapan ambo pun masih alun dapet solusi ada solusi misalnya yaitu dia giah bana upah masing-masing misalnya 100.000 misalnya. Masyarakat di kampung tersinggung lah nama dia itu. Menurutnya kok toroyong kalau dia giah pitih ndak muah. Ndak muah. Itu sulit kalau mempraktekkan di masyarakat memang harus wansu-wansu mah Kalau awal-awal alun masuk di orang payah mana di kampung Ambo tu dia giah upah ndak muah orang tu. Sebab menurut dari zaman dulu kau toroyong. Tapi walaupun toroyong itu tu sebuah kebiasaan bawa daging sana. Bahkan sampai karena masyarakat ingin mengamalkan sesuai dengan disampaikan oleh Bu Agus Rizal waktu itu. Muah lo jamaah kau biarlah misalnya korban kini 3.300.000. Dia kami membayar 3.700.000 misalnya. Di Bali lo jawi khusus untuk upah. Masih nak mahu masyarakat korona jawi yang iko lo yang jawi korban kalau. Jadi kan susah memang iko perlu wansu-wansu nampak Sebab kan nan kurban yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Jadi itulah wanuan dulu, pahamkan dulu. Kalaulah paham masyarakatku baru bisa nanti lama-lama bisa wanuan. Kalau kini itu ansu-ansu dulu. Kalaulah tahu orang koko adalah ketakwaan, tentu orang tidak akan mencari-cari helah untuk menghindari, mengamalkannya. Sehingga kan masalah ini masih banyak terjadi di masyarakat. Mungkin kita ansur-ansur saja dulu bagaimana supaya yang betul-betul ideal itu nanti bisa kita amalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Ada style Pak. Cek. Mengenai almarhum. Kalau almarhum kan tak ada dia, kan enggak mungkin yang korban kan. Jadi kalau di Ambon pelaksanaannya Sulawesi, batiko yang korban tu enak punya dari batiko namun orang berkorban. Beko keseluruhannya niatkan untuk siap. Jadi namanya Hasan 1, Hasan 2, Hasan 3. Beko keseluruhan siasat tu niatkan untuk siap korban tu. Begitu. Mungkin itu yang jadi almarhum itu dia saya almarhum kan dia mati tu. Iya. Terima kasih. Mungkin itu solusinya ya Pak. Artinya
tetap ditulihan sia orang nani duit. Kalau bukan nazar, bukan daripada apa tadi wasiat ya. Jadi kalau seorang anak berkorban itu kan insya Allah pahalanya sampai ke orang gaib. Walaupun tidak ditulis benar, nama orang gaib di papan. Demikianlah yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, kita sudah simak dari awal sampai akhir paparan tentang tuntunan ibadah. Ini ada tertulis ini Rp5.000. Jadi ini produk yang sudah di linkinnya sekarang Ustaz. Baru ini dulu. Informasinya dulu. Ya. Ini sabun ini. Sabun atau itu sampai di tangan. Nah sini kan ada suryalek aja. Tidak ada penjelasan tambahannya. Kemungkinan sabun cuci tangan kayak sunlight barangkali ya. Nah, ini sabun cuci tangan Bapak dan Ibu, harganya Rp5.000 yang diproduksi oleh Pusat Perusahaan Pantiasuhan Aisyah Kota Payakumbuh. Harga Rp5.000. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Farid Wajri sebagai pembawa acara. Benar dari Allah, salah dari sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.